Halo teman-teman, bagi yang lagi mencari info update tentang job perkebunan UK, hari ini aku akan bantu untuk share berita-berita yang beredar di internet. Aku hanya menyampaikan saja ya. Jadi berita-berita yang beredar di internet aku rangkum, aku sampaikan bagi yang mungkin terlewatkan atau mungkin belum tahu tentang berita ini. Jadi simak video ini baik-baik sampai akhir, jangan sampai ada berita yang terlewatkan. Yang pertama, itu aku udah cek ke webnya BP2MI ya. Untuk informasi lowongan pekerja migran Indonesia bisa dicek di sitko.tkln bp2mi.co.id ya. Aku kalau cek di sini untuk job negara Inggris itu belum ada yang terdaftar, jadi belum ada PT yang mendapatkan SIP untuk job negara Inggris. Itu yang pertama. Kalau tahun lalu, kalau dicek di job lowongan ini itu ada tertera PT Aljubara untuk pemberangkatan ke Inggris. Tapi untuk tahun ini belum ada. Yang kedua, teman-teman bisa cek IG-nya Aljubara, PT Aljubara yang sebelumnya memberangkatkan ke Inggris. Itu disampaikan ke IG-nya Aljubara bahwa ini ada ditulis oleh PT Aljubara ya. Reminder, halo rekaner sekalian, melihat sangat tingginya antusiasme kalian semua untuk mengikuti program Agriculture Seasonal Worker United Kingdom. Kami tekankan sekali lagi, saat ini kami masih menunggu hasil putusan dari pemerintah. PT Aljubara Manpower Indonesia belum memulai perekrutan bahkan penerimaan uang pendaftaran. Jadi mohon kerjasamanya agar tetap sabar menunggu putusan serta agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilah info perekrutan United Kingdom yang beredar di luaran. Kami tidak berafiliasi dengan berita-berita di luar dan hal itu di luar tanggung jawab kami. Jadi untuk PT Aljubara itu belum memulai perekrutan. Itu menurut info di IG-nya Aljubara ya. Sebelumnya juga pernah membagikan info di realnya itu kayak gini. Reminder, hai rekan sekalian, info khusus mengenai anak-anak UK batch 1 yang diharapkan kembali ke UK. Mohon lebih bijak dalam memilah informasi apapun di luar. Sampai saat ini Aljubara Manpower belum menerima putusan dari pemerintah mengenai job United Kingdom. Maka kami belum mengeluarkan informasi serta mengurus proses keberangkatan kembali terkait pemberangkatan kedua ini. Be careful and more wise. Berarti ini mungkin untuk anak-anak batch 1 itu juga belum ada keputusan ya. Ini mungkin ini menurut PT Aljubara. Terus aku juga sempat beredar di grup-grup yang mau berangkatin UK bahwa kabarnya yang dapat SIP itu PT Ramsi yang mendapatkan job untuk UK perkebunan. Aku udah coba kontak adminnya PT Ramsi, menekankan bahwa belum ada job UK untuk saat ini. Tapi belum tahu untuk kedepannya ya. Tapi untuk saat ini belum ada job untuk PT Ramsi. Untuk ke UK maksudnya. Dan yang ketiga, nah kemarin juga sempat beredar email dari akhir rekrutmen bahwa tidak mengambil dari pekerja Indonesia. Untuk info ini saya tidak bisa konfirmasi lebih lanjut. Ada kabar yang beredar itu editan, ada yang ya banyak kabar yang beredar mungkin itu editan atau katanya itu ada sponsor Slovakia atau negara lain yang ingin UK pindah ke negara lain. Tapi ini tidak bisa dikonfirmasi ya, saya tidak tahu untuk info
email itu, tapi saya sempat juga baca info itu. Nah, ini info selanjutnya ada yang beredar juga di grup, berita dari The Guardian ya, ini berita online ya, tentang ini. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya, kalian bisa baca-baca linknya. Ini tentang pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Nah, ini tentang beritanya gini ya, sebuah agen perekrutan Inggris yang membawa buruh tani dari Indonesia ke Inggris yang memiliki utang ribuan pound kepada broker asing telah kehilangan lisensinya sebagai sponsor. Terus lebih dari 1450 lebih dari 1450 orang Indonesia di Inggris tahun lalu lewat PT AG Recruitment untuk panen beri dan buah-buahan lain untuk suplai di supermarket Inggris ya. Nah, ini dikabarkan juga terlilit utang sampai 5.000 ya, sampai 5.000. Nah, ini dok ya. Ini Douglas Armes selaku direktur pelaksana mengatakan dia sangat sedih ya, menerima pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pencabutan lisensinya. Jadi menurut berita di The Guardian ini ya, itu AG Recruitment sudah dicabut izinnya, lisensinya pada Rabu, dan bahwa prosesnya sangat tidak adil menurut Douglas Armes selaku direktur pelaksana ya. Ya sebelumnya itu Inggris itu ambilnya dari orang Ukraina kebanyakan, dan karena ada perang jadi tahun lalu Inggris memutuskan untuk ambil orang dari Indonesia. Ini aku ambil beritanya yang penting-penting aja ya, karena ini beritanya panjang. Lebih dari 200 pemetik buah Indonesia yang dibawa ke Inggris oleh Agri Recruitment meminta bantuan diplomatik setelah menghadapi kesulitan bekerja di Inggris. Banyak yang datang di akhir musim dan mendapati tidak ada cukup pekerjaan untuk pertanian dan untuk membayar hutang mereka yang besar. Jadi emang kabarnya sebagian juga kemarin tuh ada yang datang itu tuh apa namanya ya, perkebunannya udah hampir habis, jadi kerjanya sudah sedikit. Jadi di sana cuma dapat gaji sedikit dan mengeluh bahwa susah untuk pulang ke Indonesia karena nggak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Andy Hall, seorang spesialis hak migran independen yang menjadi kerja paksa dalam rantai pasokan di Asia, mengatakan ribuan pekerja rentan menghadapi kondisi yang mirip dengan kerja paksa dengan jeratan utang karena kelalaian operator skema pekerja musiman termasuk AG Recruitment. Kerangka kerja yang lebih luas dari skema pekerja musiman yang gagal dan sistem lisensi sponsor serta kegagalan pengecer dan peternakan terbesar di Inggris untuk melindungi tenaga kerja penting ini dari pelanggaran semacam itu. Ya ini beritanya kayak gitu ya. Jadi mungkin ini penyebab kenapa susah untuk masuk lagi ke sana.
Ames berkata, kami bukan kepolisian, ketika pekerja tinggal lebih lama kami sama sekali tidak memiliki yurisdiksi, tidak memiliki kendali, tidak memiliki pengaruh apapun. Jadi ya mungkin banyak yang karena visanya cuma sebentar, jadi mungkin tinggal di sana secara ilegal, dan ini dipertanyakan ke pihak AG rekrutmen ya. Jadi berita ini menekankan bahwa untuk saat ini AG rekrutmen sedang dicabut lisensinya, jadi tidak bisa memberangkatkan orang dari Indo. Jadi buat teman-teman yang masih ingin ke UK dan masih menunggu untuk pergi ke UK, mohon lebih berhati-hati dalam memilih-milih PT, karena sampai saat ini di BP2MI belum ada PT yang ditunjuk secara resmi. Jadi mungkin kalau jalur mandiri aku nggak tahu ya. Kalau kita apply sendiri untuk kerja ke sana aku nggak tahu. Cuma untuk PT yang resmi ditunjuk seperti tahun lalu kan PT Aljubara, untuk tahun ini belum ada lewat BP2MI, bisa dicek langsung ke BP2MI. Itu belum ada yang ditunjuk secara resmi. Jadi mohon teman-teman berhati-hati dalam memilih PT, karena banyak yang teman-temanku sendiri di sekitar tempat tinggalku banyak yang udah bayar 25 juta, 13 juta. Itu proses dari tahun lalu September, Oktober lah, proses dijanjiin Januari udah apply visa, udah terbang, Januari sudah habis, kemarin dijanjiin lagi bulan 3 nanti buat apply visa. Ya saya nggak tahu untuk kebenarannya bagaimana, cuma prosesnya selalu mundur, jadi belum bisa memastikan. Untuk teman-teman, harap berhati-hati dalam mencari PT yang amanah ya. Terima kasih sebelumnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih.